سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, akhir-akhir ini terjadi kegaduhan mengenai nasab, keturunan, dan usaha untuk membuktikan sebuah garis keturunan. Salah satunya adalah polemik nasab Ba'alawi, sebuah klan atau garis keturunan yang tinggal di berbagai negara dan dipercayai sebagai keturunan Rasulullah atau duriyah Nabi Muhammad SAW. Cara yang hendak ditempuh dengan cara tes DNA. Para habib ini ditantang untuk melakukan tes DNA. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat dalam DNA diturunkan oleh orang tua atau induk ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Kiai Haji Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, ulama yang sering menjadi rujukan ini, dalam majelisnya mengupas bahaya mengkaitkan urusan nasab dengan tes DNA. Nasab merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada garis keturunan atau asal-usul seseorang yang dihubungkan melalui pernikahan yang sah. Nasab merupakan hubungan keluarga dan memainkan peran penting dalam penentuan hak-hak waris, status sosial, dan tanggung jawab familial dalam masyarakat Muslim. Dalam potongan video yang diunggah di kanal YouTube milik Buya Yahya, beliau mengatakan bahwa ilmu DNA tidak masuk dalam urusan penentuan nasab dalam Islam. Dalam Islam, urusan nasab sudah diatur dengan jelas dan hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, harus kita sadari bahwa duriyah Nabi adalah nasab agung. Karena bersambung nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan ada kewajiban-kewajiban atas kita kepada ahli bait duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perhatian yang harus kita berikan, penghargaan, cinta, dan seterusnya banyak. Ini yang harus kita pahami. Dan jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Karena itu cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada di antara mereka punya perilaku tidak baik, tidak benar, justru seharusnya kita semakin sayang berusaha untuk membawanya kepada kebenaran. Bukan kita jadikan bahan untuk mencaci dzurriyyah Nabi. Kadang ada reaksi-reaksi negatif dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada adalah semacam kegembiraan karena dzurriyyah Nabi seperti itu. Na'udzubillah. Dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang punya cinta yang sesungguhnya kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah nasab. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab, harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya,
maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahwasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Maka selama ini, orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti ini juga tidak boleh mengingkari nasabnya. Karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu bahwasanya itu bapak anak, lalu saya katakan, kamu ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Jangan sampai yang ada permusuhan, apalagi antara di kalangan ahli, urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, kami mendengar sepintas, sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran, sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia, kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda pahami kitab, apa yang pernah Anda baca, kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatus Shalik atau apa saja kitab yang ringan, yang bagaimana menentukan nasab. Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku, dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian sama tangan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.